بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita di majlis ini, di masjid ini, dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu agama, yang kita harapkan itu menjadi salah satu dari amal saleh kita semua. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini seperti yang tadi disebutkan, yaitu tentang keteguhan untuk tetap di atas sunnah walaupun ditimpa berbagai fitnah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, fitnah yang dimaksud di sini bukan seperti yang umumnya kita pahami dan menjadi bahasa kita dalam keseharian, yaitu tuduhan tanpa bukti. Namun kita bermaksud dengan makna fitnah di sini makna yang lebih luas, karena penggunaan kata fitnah dalam agama yang tersebut dalam ayat maupun hadis terkadang bermakna ikhtibar wal mihnah, ujian-ujian, dan terkadang bermakna yang lain yang merupakan penjabaran dari makna ujian dan cobaan itu. Karena bisa jadi cobaan dan ujian terkait dengan agama, terkait pula dengan dunia, sehingga kata fitnah di sini bermakna yang lebih luas. Termasuk di antaranya berbagai macam syubhat, penyelewengan agama, termasuk juga syahwat, godaan-godaan dunia, dan apa yang diakibatkan dari keduanya, dari kekacauan, pembunuhan, perampokan, dan berbagai maksiat. Ini semuanya masuk dalam makna fitnah di dalam agama ini.
Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tema ini akan berisi tentang bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Bagaimana kita tetap kokoh di atas tuntunan Rasulullah, sunnah beliau. Walaupun berbagai fitnah menimpa masyarakat ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dalam perjalanan manusia mereka akan melihat munculnya berbagai macam fitnah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau memberikan sebuah pembahasan khusus yang diberi judul Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah-fitnah, yakni kumpulan bab-bab yang menyebutkan penjelasan tentang fitnah-fitnah. Ini menunjukkan memang al-fitan, jamak dari kata fitnah, ini akan muncul di tengah umat ini dan akan banyak bahkan, dan juga akan memakan banyak kurban. Makanya beliau membuat suatu pembahasan khusus agar kita selaku pembaca dari kitab beliau mengenal, mengetahui, kemudian mewaspadai fitnah-fitnah tersebut. Salah satu bab yang beliau sebutkan dalam Kitabul Fitan adalah bab Zuhurul Fitan, bab yang membahas akan munculnya berbagai fitnah-fitnah. Di situ beliau sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syuh wa tadharul fitan wa yakthuru al-harj. Qalu ya Rasulullah, ayyumahu? Qal al-qatlu. Zaman akan berdekatan, waktu akan berjalan cepat, amal akan berkurang, sifat kikir akan menyebar, dan fitnah-fitnah akan bermunculan, serta al-harj akan semakin banyak. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-harj? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini suatu berita kenabian yang tidak mungkin dusta, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Disimpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau begitu akan muncul di tengah umat ini berbagai fitnah-fitnah yang gambarannya seperti yang tersebut dalam hadis ini. Zaman semakin pendek, amal semakin sedikit,
yang beramal saleh dari manusia ini semakin sedikit. Sifat kikir semakin merebak. Banyak orang yang kikir, yang pelit. Wa tadharul fitan, dan fitnah-fitnah akan bermunculan. Dan di antara fitnah tersebut al-harj, pembunuhan. Kata Nabi, yaktsuru al-harj, akan banyak pembunuhan-pembunuhan. Semua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah kita rasakan. Kita melihat, kita mendengar, dan kita merasakan. Sungguh ini merupakan salah satu bukti kenabian beliau. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, An Syaqiq qala kuntu ma'a Abdullah wa Abi Musa faqala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna bayna yaday as-sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilmu wa yakthuru fiha al-harju wal harju al-qatl. Dari Syaqiq rahimahullah, ia berkata, suatu saat aku bersama Abdullah dan Abu Musa. Keduanya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara atau di hadapan hari kiamat ada hari-hari yang turun padanya kebodohan, diangkat padanya ilmu, dan akan banyak terjadi al-harju. Dan al-harj artinya pembunuhan, al-qatl. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di antara bentuk al-fitnah adalah merebaknya kebodohan-kebodohan. Ilmu terangkat, kebodohan menyebar. Ibarat dua daun timbangan. Ketika salah satunya naik, yang satu turun. Ketika ilmu berkurang, kebodohan bertambah. Inilah kondisi yang telah disabdakan Rasulullah sejak waktu tersebut sampai saat ini. Dan kita yang hidup di zaman ini melihat kenyataan apa yang disabdakan Rasulullah. Ilmu agama semakin langka, yakni ilmu agama yang benar. Sedikit yang mempelajari agama dengan benar. Kebodohan di mana-mana. Perbandingannya antara orang yang tidak belajar agama dengan orang yang belajar agama sangat jauh. Yang belajar agama tapi salah dengan yang belajar agama yang benar-benar, ya, agama yang benar dengan benar-benar, sungguh-sungguh, juga perbandingannya sangat jauh. Sehingga muncullah akibat daripada itu berbagai pelanggaran agama, termasuk yang Nabi katakan al-harj, pembunuhan-pembunuhan. Nah, jadi adanya fitnah-fitnah ini suatu hal yang secara syar'i diberitakan, itu suatu hal yang pasti, dan secara kenyataan kita pun sudah melihat kebenaran apa yang diberitakan dalam syariat. Oleh karenanya dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah suatu zaman datang kecuali yang setelahnya akan lebih jelek daripada yang sebelumnya.
La ya'ti zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Diriwayatkan dari Az-Zubair bin Adi, ia berkata, "Ataina Anas bin Malik." Suatu saat kami datang menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kami mengeluhkan kepada beliau apa yang kami jumpai dari berbagai tindakan Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang yang sangat kejam, seorang pembunuh, seorang yang sangat zalim, dan membawa berbagai macam malapetaka buat umat, baik pemikiran maupun perbuatan kekejaman. Anas bin Malik menjawab, "Isbiru, sabar." yakni hadapi dengan kesabaran sesuai dengan tuntunan agama. Jangan melakukan pemberontakan. Karena Hajjaj ini salah satu pemimpin atau gubernur kalau zaman sekarang dalam kepemerintahan muslimin. Ketika itu Abdul Malik bin Marwan, ini salah satu gubernurnya. Anas bin Malik menasihati begitu, isbiru, sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada zaman tersebut, sampai kalian nanti berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar berita ini dari nabi kalian alaihi salatu wassalam. Jadi inilah hakikat yang tidak akan meleset, pasti seperti itu. Kondisi suatu zaman akan semakin buruk dan semakin buruk, dan ini kita rasakan. Disebutkan dalam keterangan para ulama, keburukan ini intinya adalah dalam bab menyebarnya kebodohan dan terangkatnya ilmu. Kebodohan semakin banyak, ilmu semakin hilang, seperti yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kebodohan itu merebak, ilmu agama berkurang, pasti berbagai kekacauan, berbagai malapetaka akan bermunculan. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa kebodohan merupakan salah satu sumber daripada kejelekan. Jadi ketika kebodohan ini merebak, pasti tidak bisa tidak. Ini merupakan salah satu sunnah kauniyah, sunnatullah. Sehingga dengan merebaknya kebodohan bermunculan berbagai macam fitnah-fitnah. Ahibati fillah rahimakumullah. Suatu saat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Syaqiq rahimahullahu taala, sami'tu Hudzaifah yaqul, aku mendengar Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, baina nahnu julusun 'inda Umar, ketika kami duduk di sisi Umar radhiyallahu anhu,
Beliau bertanya, ayyukum yahfadhu qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab fitnah? Maka Hudzaifah menjawab, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang di keluarganya, di hartanya, di anak-anaknya, di tetangga-tetangganya, yakni kekeliruan seseorang, kekurangan seseorang di keluarganya atau di hartanya, dalam urusan harta, kekurangan, kekeliruan dalam bab harta, juga pada bab anak-anak dan tetangganya, tukaffiruhas shalah, bisa dihapuskan oleh amalan salat dan sedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, juga dihapuskan oleh amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu jawab Hudzaifah, bahwa Nabi mengatakan seperti itu dalam bab fitnah. Umar mengatakan, laisa an hadza as'aluk, bukan bab ini aku tanya kamu. Betul, yakni ini merupakan salah satu bentuk fitnah, salah satu gambaran fitnah seperti itu. Walakin allati tamuju kamujil bahr, tapi aku bertanya kepadamu tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang-gelombangnya lautan. Qala, akhirnya Hudzaifah mengatakan, laisa 'alaika minha ba's ya Amirul Mukminin. Tidak ada apa-apa denganmu wahai Amirul Mukminin tentang fitnah tersebut. Tidak apa-apa denganmu wahai Amirul Mukminin dengan fitnah tersebut yang engkau katakan. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa, sesungguhnya antara engkau dan fitnah besar tersebut ada sebuah pintu yang tertutup. Umar radhiyallahu anhu tidak berhenti sampai di situ dalam bertanya kepada Hudzaifah. Umar melanjutkan pertanyaannya, ayuksarul bab am yuftah? Wahai Hudzaifah, pintu tersebut yang kamu maksud nanti akan terbuka atau akan pecah? yakni pintu yang selama ini menghalangi fitnah itu nanti akan terbuka atau terpecah. Qala bal tuksar, bal yuksar, kata Hudzaifah, bahkan akan terpecah. Qala Umar, idzan la yughlaqu abadan. Kalau begitu, kata Umar, tidak akan lagi tertutup. Pintu sudah pecah. Bukan hanya sekedar terbuka karena derasnya fitnah tersebut. Qultu ajal, kata Hudzaifah, memang benar. Ketika fitnah itu sudah seperti itu dahsyatnya, sehingga pintu tersebut terpecah, tidak akan lagi tertutup, terus akan berjalan. Disebutkan dalam riwayat ini semua riwayat Al-Bukhari. Akhirnya mereka ingin bertanya, siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Diutuslah Masruq untuk bertanya, siapa sesungguhnya yang dimaksud oleh pintu. Ditanya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Umar mengetahui siapa pintu tersebut? Hudzaifah mengatakan, iya betul, Umar tahu benar. Seperti tahunya habis hari ini ya besok.
Terus siapa yang dimaksud dengan pintu itu? Beliau mengatakan pintu tersebut adalah Umar radhiyallahu anhu. Umar itu sendiri. Dialah pintu yang menghalangi fitnah besar itu. Namun akhirnya pecah. Dan kita tahu bahwa Umar radhiyallahu anhu, beliau akhirnya terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan setelah terbunuhnya Umar, kita pun melihat betapa derasnya fitnah, betapa kuatnya ujian yang menimpa muslimin di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Al-Hasan bin Ali, dan seterusnya, zaman Muawiyah. Dari waktu ke waktu ujian yang menimpa muslimin tidak berhenti, dan ujian-ujian besar. Inilah yang disebut dengan al-fitnah allati tamuju kamaujil bahr. Fitnah yang bergelombang seperti gelombang-gelombang lautan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ini semua terjadi di umat ini. Ini semua dihadapi oleh muslimin dari dulu hingga hari ini. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah, dan beliau memberikan bimbingannya kepada kita untuk bersikap hati-hati darinya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitan." Akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri di fitnah itu lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan padanya lebih baik daripada orang yang berjalan kencang. Man tasharrafa laha tastashrifuh. Orang yang menengok-nengok, mengintip-ngintip fitnah itu, tastashrifuh, dia akan terseret oleh fitnah tersebut. Faman wajad fiha malja'an aw ma'adan falya'ud bih. Siapa yang mendapatkan suatu tempat berlindung, maka segeralah berlindung padanya. Ini juga berita dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya fitnah. Menggambarkan kepada kita akan munculnya berbagai macam fitnah. Bahkan seperti yang beliau katakan di sini, man tasharrafa laha tastashrifuh. Orang yang ngintip-ngintip, ya, orang yang melihat, bisa jadi apa? Terseret. Kecuali kalau Allah berikan rahmat kepada dia. Kalau tidak, na'udzubillah, ikut-ikut dalam fitnah tersebut, berani maju, bisa terseret. Maka dari itu Nabi katakan, orang yang mendapat perlindungan segera berlindung, supaya tidak terseret oleh fitnah tersebut. Nah, ini ada isyarat, nggak boleh kita mendekat-dekat sesuatu yang tergolong fitnah. Itu bisa berupa syubhat-syubhat. Kalau kita mengikuti sedikit-sedikit syubhat itu, bisa terseret, tergeret jauh. Makanya berlindung darinya, menjauhi syubhat-syubhat.
Jangan ikut-ikutan dengan syubhat-syubhat tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitu pula tadi disebutkan peran orang. Semakin orang menjauh, yakni mencari tempat perlindungan, akan semakin selamat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tersebut dalam makna hadis ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang tadi kita baca dari beberapa hadis dan semuanya dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Fitan, menunjukkan kepada kita bahwa ini sesuatu yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Ini sunnah kauniyah, takdir Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, tentu kita mesti mengenali, mesti mempelajari, sehingga kita bisa melihat dengan benar, sehingga kita bisa melihat dengan nyata, sehingga kita pun bisa melihat jalan mana yang mesti kita tempuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita dalam buku beliau Ighathatul Lahafan bahwa fitnah-fitnah yang tersebut dalam ayat-ayat maupun hadis sesungguhnya kalau diringkas ada dua macam. Beliau mengatakan wal fitnatu naw'an. Fitnah-fitnah itu ada dua macam. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain wa fitnatus syahawat. Pertama fitnah syubhat, dan itu yang lebih besar. Dan yang kedua fitnah syahwat. Wa qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Kedua fitnah ini terkadang ngumpul dalam satu orang. Wa qad yanfaridu bi ihdahuma, dan terkadang seseorang tertimpa salah satunya saja. Nah, ini gambaran dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi berbagai fitnah yang tersebut dalam hadis tadi yang nampak begitu bahaya, begitu mengerikan. Beliau katakan intinya ada dua, syahwat dan syubhat. Dan syubhat lebih berat. Yang lebih payah lagi kalau orang terkena dua-duanya, tertimpa fitnah syahwat dan tertimpa fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini betul-betul orang yang celaka. Ya, seandainya satu saja yang menimpa itu sudah merupakan malapetaka buatnya, apalagi dua-duanya ada pada seseorang. Nah, fitnah syubhat tadi yang beliau katakan lebih parah, ini memang ujung-ujungnya akan sampai kepada apa? Kekafiran dan kemunafikan. Makanya ini yang lebih parah. Karena ujungnya kepada apa? Kekafiran dan kemunafikan. Kata beliau, wa hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Fitnah syubhat ini akhir daripada perjalanannya sampai kepada kekafiran dan kemunafikan. Ketika orang terkena syubhat, ingat kata syubhat juga bermakna luas.
Jangan dipahami makna syubhat hanya dalam apa? Makanan dan minuman. Makanan syubhat, minuman syubhat. Betul, itu salah satu hal yang syubhat. Tapi makna syubhat dalam agama lebih luas daripada itu. Sesuatu yang samar, tidak jelas. Ya. Benar dan salahnya. Sepertinya benar tapi ternyata salah. Itu syubhat. Umumnya seperti itu. Ya. Makanya kalau dalam bab pemikiran yang syubhat, yang nampaknya benar tapi salah. Ada makanan syubhat, ada minuman syubhat, ada pemahaman syubhat, ada akidah syubhat, ada pemikiran syubhat. Nah, yang kita maksud syubhat di sini menyeluruh. Lebih utama dalam bab pemikiran, pemahaman, keyakinan, ideologi dan sejenisnya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akhir-akhirnya bisa sampai kepada kekafiran. Bisa sampai kepada kemunafikan. Orang yang terkena itu sangat dikhawatirkan. Makanya kata beliau, wahya fitnatu al-munafiqin wa fitnatu ahlul bidah. Ini golongan syubhat ini adalah fitnah yang menimpa orang-orang munafik dan fitnah yang menimpa ahli bid'ah. Di zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menimpa orang-orang munafik sehingga mereka bimbang. Ada yang betul-betul menyimpan kekafiran tapi menampakkan keimanan. Ada pula yang imannya bimbang, mutaraddidun, dan itu bukan muslim. Seorang yang bimbang bukan mukmin, bukan muslim. Di zaman-zaman berikutnya, ya munafikin, ya ahlul bid'ah. Di zaman sekarang lebih banyak munafikin daripada di zaman Rasulullah. Plus di sini ahlul bid'ah. Zaman kita ini begitu banyak. Ada munafikun, ada ahli bid'ah. Fitnah yang menimpa mereka ini fitnah syubhat. Makanya kata ulama, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu posnya kekafiran. Bermula dari bid'ah, dia menungganginya. Lama-lama diantar oleh bid'ah ini sampai kemana? Kepada kekafiran. Nah, jadi tidak bisa dianggap remeh. Anggap orang yang terpengaruh Syiah. Awalnya muslim biasa, sebagaimana umumnya. Terracuni pemikiran Syiah. Sedikit masuk, tertarik. Lama-lama mengikuti berbagai pemikiran-pemikiran Syiah, sampai pada akhirnya betul-betul menjadi orang Syiah. Akidahnya akidah orang Syiah, meyakini kekafiran-kekafiran yang ada dalam kelompok Syiah tersebut. Ini contoh dari bid'ah sampai kepada kekafiran. Al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah adalah posnya kekafiran. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnatu ahlil bid'ah ala hasabi maratibi bid'ahim.
Fajami'uhum innama ibtada'u min fitnati syubuhat allati ishtabaha 'alaihim fiha al-haqqu bil batil wal huda bid dhalal. Ini merupakan fitnah yang menimpa orang-orang munafik dan ahli bid'ah dengan perbedaan tingkatan bid'ah mereka. Namun semuanya ketika melakukan bid'ah berawal daripada syubhat, yaitu sesuatu yang tidak jelas bagi mereka antara yang hak dan yang batil. Tidak jelas bagi mereka antara al-hidayah wad dhalalah, petunjuk dan kesesatan. Syubhat enggak nampak jelas, dia ikuti. Muncullah berikutnya bid'ah, terus sampai jauh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Makanya dulu para ulama memperingatkan kita dengan keras tentang bid'ah-bid'ah ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah azza wa jalla dalam sebagian ayatnya, Nabi SAW dalam hadis-hadisnya memperingatkan kita dari khawarij, dari qadariyah, dari berbagai macam kesesatan. Karena ini bahayanya bid'ah-bid'ah dalam agama ini yang bisa menjadi pengantar kepada kekafiran maupun kemunafikan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Golongan kedua, fitnah syahwat, atau bagian kedua dari fitnah syahwat. Fitnah syahwat sudah sama-sama kita ketahui, hal-hal yang sifatnya syahwaniyah, keinginan hawa nafsu manusia. Manusia pengen berbuat berbagai macam kemaksiatan demi kepuasan dirinya, yang minum khamr, yang berjudi, yang berzina, yang menzalimi manusia, ya, yang mencuri, yang menipu, dan berbagai macam hal yang terkait dengan ini. Ini semuanya adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat, fitnah syahwat, keinginan-keinginan manusia, hawa nafsu manusia. Allah Azza wa Jalla sesungguhnya telah memperingatkan kita, dan Allah telah mengabarkan kepada kita tentang dua fitnah ini. Dalam ayatnya Allah berfirman, kalladzina min qablikum, seperti orang-orang yang sebelum kalian, kanu ashadda minkum quwwah wa aktsaru amwala wa aulada. Orang-orang yang sebelum kalian itu dulu lebih kuat daripada kalian, lebih banyak hartanya daripada kalian, lebih banyak keturunannya, anak-anaknya daripada kalian. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Lalu mereka bersenang-senang dengan bagian yang Allah berikan kepada mereka. Wastamta'tum bi khalaqikum, dan kalian juga bersenang-senang dengan bagian yang diberikan pada kalian. Wa khuttum kalladhi khadu, dan kalian pun larut, dan mereka pun, dan kalian pun larut seperti mereka juga larut. Dalam hal apa? Ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-khawdu bil batil wa huwa syubuhat, yakni larut dalam kebatilan-kebatilan, hal-hal yang tidak benar, yaitu syubhat-syubhat.
dalam pemikiran, dalam pemahaman, dalam keyakinan dan seterusnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi ayat ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, fastamta'tum bi khalaqikum, maknanya bahwa mereka tamatta'u bi nasibihim minad dunya wa syahawatiha, bersenang-senang dengan bagian yang mereka miliki dari dunia ini dan yang terkait dengan hawa nafsu mereka. Kalau begitu, Allah menyebutkan bahwa umat terdahulu jatuh dalam dua hal, syubhat dan syahwat. Khuttum kalladhi khadu, mereka larut dalam syubhat dan mereka istamta'u bi khalaqihim, melakukan berbagai hal yang memuaskan hawa nafsu mereka. Itu umat terdahulu. Umat ini pun juga melakukan yang sama. Istamta'tum bi khalaqikum, kalian juga melakukan hal-hal yang memuaskan nafsu kalian, yang memuaskan birahi kalian. Sebagaimana khuttum, kalian juga larut dalam berbagai syubhat-syubhat. Nah, sama kalau begitu, apa yang menimpa umat ini dengan apa yang menimpa umat terdahulu. Menimpa umat terdahulu syubhat dan syahwat, menimpa umat ini syubhat dan syahwat. Dan ini seperti yang disabdakan Rasulullah, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti tata cara dan perilaku umat yang sebelum kalian. Ini diantaranya, ketika mereka berbagai perbuatan mereka lakukan untuk memuaskan hawa nafsu, umat ini pun melakukan berbagai perbuatan untuk memuaskan hawa nafsu. Ketika mereka jatuh dalam pemahaman-pemahaman yang sesat, umat ini pun jatuh dalam pemahaman-pemahaman yang sesat. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, ditafsirkan oleh para ulama sebagaimana diantaranya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fal awwal al bid'ah wa ma walaha, wa tsani fisqul a'mal. Jadi yang pertama terkait dengan bid'ah, syubhat. Yang kedua syahwat, terkait dengan fisqul a'mal, amal-amal kefasikan. Ini syahwat. Nah, ketika dua hal ini betul-betul mencangkiti manusia, maka datanglah berbagai peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, memperingatkan kita, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu, cari pelindung, menghindarlah dari suatu fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Yakni menimpa siapa? Menimpa yang zalim dan menimpa yang tidak zalim juga. Kapan itu terjadi? Wa dzalika idza dhahara dzulmu falam yughayyar. Hal itu ketika muncul suatu perbuatan zalim, suatu tindak kezaliman, entah karena syahwat nafsu seseorang atau karena syubhat, fa inna 'uqubatahu ta'ummul fa'il wa ghairahu. Kemudian hal itu tidak dirubah, hal itu dibiarkan,
Tidak ada yang mengingatkan. Maka hukuman dari Allah Azza wa Jalla akan menimpa pelaku kezaliman-kezaliman itu, dan akan menimpa orang-orang yang lain juga. Maka ittaqu, hati-hati kalau sampai terjadi hal seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan upaya dan upaya dengan ilmu dan amal agar kita tidak terperosok dalam fitnah-fitnah tersebut yang disebabkan oleh tindakan-tindakan kezaliman dari satu pihak dan dibiarkan oleh pihak yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, terjadinya fitnah dari pihak tertentu ini bisa jadi karena ahli fitnah yang dimaksud tadi, syubhat, atau ahli fitnah yang tergolong fitnah syahwat. Para pendahulu kita mewanti-wanti, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian ulama dulu mengatakan ihdzaru minan nasi sinfain. Hati-hati dari manusia ini dua golongan mereka. Sahibu hawan qad fatanathu hawahu, wa sahibu dunya a'mathu dunyahu. Yang pertama, seorang pemilik pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang sesat. Qad fatanathu hawahu, yang dia telah terfitnah dengan pemikiran-pemikiran sesatnya itu. Wa sahibu dunya a'mathu dunyahu. Yang kedua adalah seorang yang telah tergoda oleh dunia, yang dunianya membuat ia buta. Ini ihdaru minan nasi sinfain, hindari, hati-hati dari manusia ini dua golongan mereka. Seorang pengikut pemahaman-pemahaman yang sesat, yang telah terfitnah, tergoda oleh kesesatannya, dan seorang yang gila dunia, yang telah tertutupi matanya oleh keinginan-keinginan duniawinya. Dahulu juga mereka mengatakan ihdaru fitnatal alim al-fajir wal 'abid al-jahil, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Hati-hati daripada fitnahnya seorang yang berilmu tapi jahat, dan fitnahnya seorang ahli ibadah tapi bodoh. Sungguh fitnah keduanya menjadi ujian bagi tiap-tiap orang yang terseret fitnah. Yang pertama, al-alimul fajir, orang yang berilmu tapi jahat. Kenapa? Karena apa? Ilmunya tidak benar. Nampak dari perilakunya. Ilmunya tidak membawa berkah. Kemudian seorang ahli ibadah tapi bodoh, cenderung mengikuti hawa nafsu. Seorang ahli ibadah tapi bodoh, dia akan mengikuti apa? Akan mengikuti kesesatan-kesesatan.
ibadahnya kuat tapi tidak berdasarkan ilmu sehingga sesat. Yang pertama, ilmu sudah ada tapi enggak benar, enggak berkah karena ilmunya tidak diamalkan, tergoda dengan dunia. Nah, inilah dua fitnah yang diperingatkan, syahwat dan syubhat. Karena syahwat, orang yang berilmu menjadi jahat. Karena syubhat, orang yang ahli ibadah menjadi sesat. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Sungguh fitnah keduanya betul-betul menjadi ujian bagi orang yang terseret fitnah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Maka dari itu setiap muslim harus mewujudkan perintah Allah Azza wa Jalla, wattaqu, berhati-hatilah. As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, wa taqwa hadhil fitnah bin nahyi 'anil munkar wa qam'i ahli syarr wal fasad wa an la yumakkanu minal ma'asi wadh dhulm mahma amkana. Bentuk usaha kita untuk berlindung dari fitnah tersebut, kata beliau, kalau begitu dengan melarang dari perbuatan mungkar dan menekan orang-orang yang berbuat kejelekan dan kerusakan, serta tidak memberikan kesempatan pada maksiat-maksiat dan kezaliman semampu mungkin. Saya ulangi, kata Sa'di rahimahullah, upaya yang dilakukan untuk menghindari fitnah tersebut adalah dengan melarang dari kemungkaran, menekan orang-orang yang jahat atau jelek dan membuat kerusakan, dan tidak memberikan kesempatan bagi kemaksiatan dan kezaliman semampu mungkin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan untuk lebih nyata dalam upaya kita menghindari fitnah tersebut, kita pun mesti mengetahui dari mana timbulnya fitnah ini. Memang di satu sisi ketika timbul, kita lakukan itu, upaya-upaya seperti yang disebutkan Syekh Sa'di. Tapi alangkah baiknya sebelum timbul kita pangkas dulu. Untuk memangkas sebelum timbul, kita mesti tahu apa sebabnya, sehingga terjadi syahwat dan syubhat. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan kepada kita. Bibit munculnya fitnah ini dua-duanya dari mana? Kata beliau, wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syar'i wal hawa 'ala al-aqli. Asal usul tiap fitnah, sumber dari tiap fitnah, yang pertama adalah taqdimur ra'yi 'ala syara', lebih mengutamakan pendapat, ide dan sejenisnya daripada syariat. Wa taqdim al-hawa 'ala al-aql, dan lebih mendahulukan hawa nafsu daripada akal yang benar, akal yang sehat, akal yang sesuai syariat. Ini intinya dua hal. Asal usul dan sumber segala fitnah dari ini. Ketika lebih mengedepankan akal pikiran dan ide-ide pribadi daripada syariat, yang muncul apa? Syubhat. Ketika lebih mengutamakan hawa nafsu daripada akal yang sehat, yang muncul apa? Syahwat. Ya, contoh dalam bab salat, zakat, akidah,
sikap terhadap kebatilan. Kalau kita dengan ilmu akan lurus, tapi kalau kita dengan perasaan akan sesat. Dengan akal pikiran dan perasaan, tidak dengan ilmu, kita akan sesat. Muncul syubhat, ini kan begini, ini kan begitu, keluar berbagai macam syubhat. Ketika orang dihadapkan pada apa? Maksiat. Kalau dia dengan akalnya mau mencuri akibatnya begini, begini dan begini. Kalau dia berpikir dengan akal dia yang sehat, dia nggak akan mencuri. Tapi ketika dia mengedepankan hawa nafsu, kepingin mendapatkan itu, dia lebih kedepankan, jatuhlah dalam syahwat. Perbuatan zina, kalau dia berpikir zina akibatnya ini dan ini, panjang. Tapi kalau dia mendapatkan hawa nafsu, jatuhlah dia dalam zina. Nah, itu gambaran sederhana. Jadi syubhat dan syahwat diakibatkan karena apa? Mengedepankan akal pikiran daripada agama dan lebih mengedepankan hawa nafsu daripada akal yang sehat. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada season berikutnya untuk lebih konkret dan lebih jelas bagaimana upaya yang mesti dilakukan agar kita menghindari syahwat dan syubhat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.